Selamat datang di video kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang negara hukum. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan negara hukum dan mengapa konsep ini penting dalam kehidupan bernegara? Mari kita bahas. Ada beberapa prinsip utama yang menjadi dasar negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum. Hukum harus memiliki kedudukan tertinggi dalam pengaturan kehidupan bernegara. Yang kedua, kepastian hukum. Hukum harus jelas, adil, dan dapat diterapkan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, asas legalitas. Semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Yang keempat, pembatasan kekuasaan. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang kelima, yang terakhir adalah perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Negara hukum banyak ditemukan di banyak negara, salah satunya di Indonesia. Ini tercermin melalui Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam praktiknya, ini tercermin melalui sistem peradilan yang jelas, lembaga pengadilan independen, dan upaya perlindungan HAM. Misalnya, pengadilan tata usaha negara yang mengurusi sengketa antara warga negara dengan pemerintah. Jadi, negara hukum adalah sebuah konsep yang dimana semua aspek kehidupan bernegara diatur oleh hukum. Dalam bernegara hukum, hukum menjadi pedoman utama baik untuk pemerintahan maupun masyarakat. Tidak ada pihak yang kebal hukum, bahkan pemimpin tertinggi sekalipun. Konsep ini menegaskan bahwa hukum adalah pilar utama dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, negara hukum memiliki dua ciri utama. Yang pertama adalah rule of law, yang dimana hukum menjadi penguasa tertinggi bukan manusia. Yang kedua adalah equality before the law, yang dimana semua orang diperlakukan sama di mata hukum tanpa pandang bulu. Oke, selanjutnya adalah menurut evidensi. Konsep negara hukum mengacu pada prinsip di mana hukum menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, sekaligus sebagai alat untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Evidensi menyoroti pentingnya integrasi antara norma hukum formal dengan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di masyarakat. Berikut adalah beberapa poin yang sering disampaikan terkait pandangan evidensi tentang negara hukum. Yang pertama adalah hukum sebagai alat rekayasa sosial atau social engineering. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan, akan tetapi sebagai instrumen untuk membentuk pada perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, mendukung keadilan sosial, dan menciptakan harmoni. Yang kedua adalah keterkaitan hukum dan etika. Negara hukum tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap hukum formal, akan tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini mencakup pengakuan terhadap living law atau hukum yang hidup di masyarakat adat. Yang ketiga adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Dalam negara hukum, pemerintah dan institusi publik wajib menjalankan tugas mereka dengan transparan, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan tersebut. Akuntabilitas juga penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak hanya disalahgunakan. Yang keempat adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Negara hukum harus menjalani bahwa negara hukum harus menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil tanpa diskriminasi. Setiap individu termasuk aparatur negara tunduk pada hukum yang sama. Yang kelima adalah perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia baik melalui regulasi yang jelas maupun melalui mekanisme peradilan yang adil dan independen. Lalu evidensi juga menekankan pentingnya harmonisasi antara hukum positif dan kearifan lokal. Dalam konteks negara hukum multikulturasi seperti Indonesia, dengan demikian negara hukum tidak hanya menjadi alat untuk mengatur, tetapi juga menjadi sarana untuk memajukan masyarakat secara holistik. Negara Markstaat. Istilah Markstaat berasal dari bahasa Jerman yang secara harfiah dapat diartikan sebagai negara kekuasaan atau negara otoritarian. Konsep ini merupakan kebalikan dari Rechtsstaat. Dalam negara Markstaat, kekuasaan negara menjadi pusat segalanya, dengan sedikit atau bahkan tanpa pembatasan hukum atas kekuasaan tersebut.
Selanjutnya, karakteristik utama negara Makstat. Yang pertama, kekuasaan mutlak pada penguasa. Nah, kekuasaan terpusat pada pemerintah atau penguasa tertentu yang memiliki otoritas penuh untuk mengatur masyarakat tanpa kontrol hukum yang jelas. Selanjutnya, hukum dipandang sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan penguasa, bukan untuk melayani keadilan. Yang kedua adalah absennya perlindungan hak asasi manusia. Hak individu sering diabaikan atau ditekan. Keputusan penguasa menjadi lebih dominan dibandingkan prinsip keadilan atau kebebasan individu. Yang ketiga adalah pemerintahan otoriter. Pemerintahan bertindak berdasarkan kehendak penguasa tanpa memperhatikan legitimasi hukum atau prinsip demokrasi. Selanjutnya, tidak ada pemisahan kekuasaan atau trias politika, sehingga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada dalam kendali penguasa. Yang keempat, hukum sebagai instrumen kekuatan. Hukum digunakan untuk memperkuat dominasi penguasa, bahkan untuk menegakkan keadilan atau melindungi masyarakat. Aturan hukum sering berubah-ubah sesuai kepentingan penguasa tanpa proses yang transparan. Contoh negara Makstat. Negara Makstat sering dikaitkan dengan sistem pemerintahan otoriter atau totalitarian, di mana pemimpin atau kelompok penguasa mengendalikan semua aspek kehidupan negara. Contoh historis dari negara dengan karakteristik Makstat adalah Jerman di bawah kekuasaan Nazi, di mana hukum digunakan untuk memperkuat kekuasaan Hitler dan partainya. Selanjutnya adalah tantangan dalam negara hukum. Namun, negara hukum tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum sering menjadi hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dari semua pihak untuk menjaga tegaknya prinsip negara hukum. Demikianlah pembahasan kita tentang negara hukum. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip negara hukum, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Jangan lupa untuk terus belajar dan menjadi bagian dari warga negara yang taat akan hukum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.